Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Kita bahas apa ya di podcast kali ini? Aku penasaran deh. Pernah gak sih kamu ngerasa kayak kamu bangun pagi, berusaha melakukan rutinitas biasa kamu, tapi tetap seakan ada bagian dari dirimu yang diam-diam tuh bisikin, lo yakin? Lo masih yakin ini hidup lo? Kalau iya, dan kamu ngerasa kayak krisis identitas, kamu ngerasa kayak kamu tuh udah gak cocok lagi sama versi diri kamu yang lama. Banyak orang yang udah gak nyambung sama kamu, atau banyak kebiasaan lama yang udah gak cocok dan gak bisa kamu paksakan, tapi mungkin kamu gak sadar. Tenang, kalau iya tenang. Mungkin kamu bukan melakukan suatu hal yang salah. Mungkin kamu cuman udah gak cocok lagi sama versi diri kamu yang lama. Dan hari ini kita akan bahas tanda-tanda kecil, atau aku akan sebut sebagai subtle signs yang sebetulnya sering banget bisa kita abaikan. Kalau sebenarnya kamu tuh udah waktunya buat naik kelas atau up leveling. Kita udah waktunya buat naik level, naik tingkat gitu loh. Tapi mungkin sadar atau gak sadar kamu masih memaksakan diri duduk dengan versi dirimu yang lama, dengan identitasmu yang lama. Bayangin deh, ibaratnya tuh kayak kamu udah jadi kupu-kupu, tapi maksa balik masuk ke dalam kepompong karena kamu rasa kepompongnya itu nyaman. Kepompongnya itu comfort zone kamu. Padahal sayapnya udah ada, sayapnya udah terbentuk. And it is time for you to shine. Udah waktunya buat terbang. Tapi kamu malah ngumpet. Hidup tuh sering banget kok kasih signal, kasih pertanda yang mungkin subtle atau halus. Bukan karena semesta gak bisa kasih billboard besar atau signal tanda dar-der-dor dengan mungkin caps lock, bold, tulisan yang bold bilang, "Woi, move on, woi." Tapi karena semesta tuh pengen kamu untuk sadar. Semesta pengen kita untuk peka. Semesta pengen kita untuk dengar-dengaran. Dan percaya deh, mungkin kalau kamu dengerin ini sampai habis, dengerin oceh-ocehan aku ini, dan yang lainnya, kamu akhirnya akan sadar. Ini alasan ternyata mungkin hidup gue gak selaras dan gue gak bahagia. Jadi ini alasan kenapa akhir-akhir ini gue ngerasa aneh sama hidup dan diri gue sendiri. Mau tahu gak tanda-tandanya apa aja? Yang pertama, kamu mulai ngerasa malah jadi fake atau palsu di situasi dan lingkungan atau pola hidup yang mungkin dulu terasa nyaman buat kamu. Misalnya, kalau ada teman lama ajak kamu hangout, tapi tiap kamu pulang dari jalan sama mereka, kamu malah ngerasa kayak capek banget secara batin. Oke, dulu mungkin orang-orang itu, teman-teman lama kamu itu bisa jadi tempat buat kamu recharge. Cuman sekarang keberadaan mereka malah bikin kamu drain. Bukan berarti kamu jahat, tapi karena vibrasi kalian yang sudah berbeda. Kamu bukan lagi versi kamu yang dulu yang suka ketawa-tawa cuman buat people pleasing atau nyenengin semua orang. Mungkin kamu sekarang pengen menjalani hidup dan berinteraksi dengan orang-orang yang berbicara atau membicarakan topik-topik yang lebih otentik, lebih jujur, lebih dalam, lebih bermakna, dan lebih bikin kamu ngerasa hidup. Kamu mungkin udah gak nyaman lagi hangout sama orang-orang yang sukanya gosipin orang lain, iri sama orang lain, atau terobsesi dengan apapun yang bikin kamu ngerasa capek aja. Dan tanda-tanda kedua, kamu mulai gampang ilfeel sama gaya hidup atau rutinitas kamu yang lama. Even if it used to be yours. Walaupun yang dulu kamu, itu rutinitas kamu sendiri. Mungkin ya, dulu kamu ngerasa bangga banget tiap kamu, jago banget kerja keras sampai lembur sampai malam. Jago banget kalau hustle keras, terjebak pola hustle culture, bisa multitasking, paling keren lah. Sekarang kamu malah ngerasa,
Kok dulu aku didikte kayak robot ya? Akhirnya kamu mulai pengen nanya ke hatimu sendiri, is this really what I want? Or is this what I've been accustomed to? Ini yang gue bener-bener mau? Atau ini yang udah gue terbiasa aja? Atau kalau kamu mulai mikir kayak gini, itu bukan tanda kamu malas kok. Itu alarm. Alarm dari alam bawah sadar kamu yang udah gak relate atau gak selaras lagi sama ritme lama yang udah kamu terlanjur bentuk bertahun-tahun. Mungkin ini hasil pola asuh atau hasil tuntutan lingkungan dan pemahaman kamu sendiri. Next, tanda nomor 3. Kamu gak ngerasa marah, tapi kamu juga gak peduli. Ada perbedaan besar loh antara seorang yang merasa marah dengan seorang yang gak peduli. Dulu kamu mungkin bisa kesel kalau ada orang ngeremehin kamu. Sekarang mungkin kamu banyak diem. Dan kamu memilih buat meninggalkan atau cabut pelan-pelan. Dan itu tandanya kamu pun juga udah capek mempertahankan versi lama diri kamu yang mungkin masih butuh buat pembuktian. Kamu udah gak pengen lagi berusaha membuktikan diri atau cari validasi. Atau gak pengen lagi menjalani hidup berdasarkan ego. Karena sekarang kamu cuma pengen damai. Next, maybe you will feel weird within and you do not know how to explain about it. Mungkin kamu gak bisa ngerasa atau gak bisa menjelaskan perasaan aneh dalam diri kamu. Kayak mungkin kamu ngerasa oke, kamu masih tinggal di tempat yang sama, dikelilingi dengan orang yang sama, dengan komunitas yang sama, tapi kamu ngerasa asing aja gitu. Mungkin kamu masih bareng-bareng sama orang-orang yang iya sayang sama kamu, peduli sama kamu, dan kamu sayang sama mereka, kamu peduli sama mereka, tapi kayak ada jarak. Jangan takut, itu bukan kamu yang salah dan bukan kamu yang berubah jadi aneh. Tapi itu tanda kalau kamu akhirnya you deserve and you want something more. Kamu butuh suatu hal atau lingkungan atau orang-orang yang lebih sesuai, lebih selaras, dan lebih sefrekuensi dengan dirimu yang sekarang. Kamu gak salah kok, dan kamu cuma mau tumbuh. Kamu cuma sedang bertumbuh, dan percaya deh, orang-orang yang memang ditakdirkan buat bertahan dalam hidup kamu, atau situasi yang memang ditakdirkan buat kamu, mereka pasti akan bertumbuh bareng-bareng sama kamu kok. Gak akan kemana-mana. Vibrasinya, frekuensinya akan matching. Ibaratnya bayangkan gini deh. Kamu punya tanaman. Tanaman yang waktu kecil, it's fine. Gak apa-apa, gak masalah kalau kamu kasih itu. Kamu taruh bibitnya, kamu tanam dia di pot yang kecil. Tapi semakin gede, ketika dia tumbuh semakin besar, dia tiba-tiba malah layu. Kamu bisa aja pikir dia sakit. Atau kamu pikir, kayak tangan gue gak bagus nih buat ngerawat binatang. Kenapa aku bilang binatang ya? Kenapa? Mungkin ada kaitan dengan binatang juga. Tapi intinya tanaman tadi atau binatang piaraan kamu ngerasa nggak nyaman di tempat yang salah, ya karena dia butuh lingkungan dan wadah yang baru. Kita pun begitu. Kamu juga begitu. Kalau kamu ngerasa kenapa ya akhir-akhir ini hidup gue tuh kayak kosong ya, mungkin kamu bukan rusak. Kamu cuman terhimpit. Kayak tadi, binatang yang butuh kandang atau ruang main lebih luas untuk tumbuh. Atau tanaman yang butuh pot lebih besar supaya bisa tumbuh. Udah waktunya repotting. Literally and figuratively. Entah memang kamu butuh tempat atau suasana baru buat pindah, atau memang secara mental kamu butuh stimulasi lingkungan baru, dunia baru buat tumbuh, supaya kamu bisa berkembang dan tumbuh lebih tinggi lagi. Aku percaya kalau misalnya kamu dengerin ini sampai habis, atau kamu terpanggil juga buat dengerin konten-konten lain dari Relation Priestess, entah di sini, di podcast, atau di Instagram, di TikTok, di YouTube, ya kamu sefrekuensi dan selaras sama aku. Bukan kebetulan. Mungkin memang ini saatnya kamu berani bilang ke dirimu sendiri, okay, I love my old self, but now I'm ready to bloom into my new self.
Gue sayang kok sama versi diri gue yang lama. Tapi sekarang gue siap nih buat tumbuh jadi versi diri gue yang baru. Jangan lupa untuk follow akun aku di Instagram, entah itu Instagram Adlition Priest atau akun pribadi aku Steph Lansang, supaya kita bisa tumbuh bareng, berproses sama-sama, pelan tapi pasti. Ingat ya, tujuan aku bukan buat menggurui, tapi aku mau sharing ke kalian tentang tanda-tanda kalau kamu tuh sebetulnya udah gatel banget buat tumbuh. Dan kamu berhak buat tumbuh. Kamu berhak buat mekar. Oke? Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.